Kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah benar-benar dituntaskan? Kenapa selalu muncul, lalu lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi? Mau tahu jawabannya nggak? Karena ini bukan isu biasa. Ini senjata politik yang disimpan. Lihat ya pola permainannya. Ijazah palsu ini bukan rumor pinggiran. Sudah masuk gugatan hukum, sudah masuk debat publik, bahkan sudah disuarakan oleh para akademisi dan para aktivis. Tapi, kenapa semua elit politik diam? Kenapa nggak ada satupun elit yang berani buka semuanya? Kenapa? Karena ini permainan catur politik tingkat tinggi. Isu ini bukan untuk hari ini, tapi disiapkan sebagai senjata tunda. Kalau Presiden Prabowo menang dan Jokowi tidak tunduk, tetap cawe-cawe dalam pemerintahan, tetap menggalang kekuasaan, atau diam-diam sedang bermanuver untuk Gibran, maka satu kartu ini bisa jadi alat tawar. Dan jika Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah akan dibuka terang benderang. Sahabat detektif semuanya, ini bukan teori konspirasi. Ini strategi tekanan elit terhadap elit. Di dunia kekuasaan, yang nggak punya senjata akan jadi pion aja. Sekarang, saya jelaskan bagaimana kaitan ramainya isu ijazah palsu Jokowi ini dengan permainan strategi politik paling canggih di Indonesia saat ini. Jika kita menghubungkan isu ijazah palsu Jokowi dengan permainan strategi politik paling canggih di Indonesia saat ini, maka kita bisa melihatnya sebagai sebuah senjata politik tersembunyi yang bisa digunakan dalam momen tertentu yang paling tepat. Mari kita bedah kemungkinan ini lebih dalam. Isu ijazah palsu sebagai senjata tunda. Ini bukan isu baru kan, udah 10 tahun, tapi mengapa sekarang kembali menguat? Pada heran kan? Ini bisa jadi tanda bahwa ada pihak yang sengaja membiarkan isu ini hidup di bawah radar sebagai senjata politik yang bisa digunakan ketika diperlukan. Jika isu ini terbukti secara hukum, maka Jokowi bisa didelegitimasi yang berdampak besar pada warisan politiknya, termasuk posisi Gibran sebagai wapres. Siapa yang paling diuntungkan jika Jokowi didelegitimasi? Jawabannya, Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bisa menggunakan isu ini untuk menekan Jokowi dan Luhut. Jika Presiden Prabowo merasa ada upaya untuk menyingkirkannya, menggantinya dengan Gibran, maka beliau bisa membiarkan isu ini berkembang sebagai alat tawar politik. Jokowi dan Luhut akan merasa tertekan karena jika isu ini semakin besar, maka bisa membuka pintu bagi investigasi lebih lanjut tentang keabsahan kepemimpinan Jokowi. Bisa digunakan untuk melemahkan posisi Gibran. Karena jika Jokowi didelegitimasi, maka posisi Gibran sebagai wapres bisa ikut terancam. Dan isu ini membuat kubu Jokowi lebih defensif seperti yang Anda lihat sekarang. Mereka tidak bisa bergerak agresif terhadap Presiden Prabowo. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa pada masa-masa di mana isu ijazah palsu ini mencuat, Luhut berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Kenapa? Karena mereka ingin meredam potensi serangan lebih lanjut. Omong-omong, bukan omong-omong ya, omong-omong, by the way, siapa yang menghidupkan isu ini sih? Jika isu ijazah palsu kembali muncul di tengah kekhawatiran Jokowi Luhut terhadap Presiden Prabowo, maka kita harus bertanya, siapa ya yang menghembuskannya? Kemungkinan besar ada dua pihak yang berkepentingan dalam isu ini. Satu, kelompok yang ingin melemahkan Jokowi secara langsung, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Dua, kelompok yang ingin menjaga Presiden Prabowo tetap kuat dengan cara membuat Jokowi lebih defensif dan kehilangan pengaruh. Jika Presiden Prabowo tidak secara langsung terlibat dalam penyebaran isu ini, maka beliau bisa tetap memanfaatkannya untuk memperkuat posisinya. Dengan kata lain, ini bisa menjadi bagian dari strategi perang psikologis untuk membuat Jokowi lebih berhati-hati dalam langkah-langkahnya. Kemudian, jika isu ini menguat, apa dampaknya? Jika isu ini semakin besar dan mulai berdampak serius, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Jokowi bisa kehilangan pengaruh politik lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika masyarakat mulai percaya bahwa Jokowi tidak sah sebagai presiden, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata publik. Ini bisa membuat banyak loyalisnya mulai berpaling ke Presiden Prabowo sebagai kekuatan politik baru. Dan ini akan menjadi domino efek, akan menjadi multiplier efek. Kedua, Gibran bisa terancam secara hukum dan politik. Jika ada konsekuensi hukum dari kasus ijazah palsu ini, maka Gibran bisa terkena dampaknya. Bahkan pada masa-masa bulan-bulan awal dia menjabat sebagai wapres. Ini bisa membuka peluang bagi perubahan susunan kekuasaan di kabinet dan pemerintahan. Kemudian,
Luhut bisa kehilangan pengaruh dan menjadi sasaran berikutnya. Jika Jokowi terkena serangan ini, maka Luhut sebagai tokoh utama di balik Jokowi bisa menjadi target berikutnya. Jika Luhut melemah, maka Presiden Prabowo bisa dengan mudah menggantikannya sebagai pemegang kendali penuh di pemerintahan selama 10 tahun terakhir kemarin. Semua ini bisa terjadi tanpa Presiden Prabowo harus bertindak secara langsung. Beliau hanya perlu menunggu dan memanfaatkan momentum. Kesimpulannya ya, apakah ini bagian dari grand strategi Prabowo? Dari semua indikasi yang ada, kemungkinan besar ya, Presiden Prabowo at least sudah mengetahui skenario ini jauh sebelum publik menyadarinya. Jika isu ini semakin besar, Presiden Prabowo bisa tetap diam, membiarkan opini publik berkembang, menjadi organik berkembangnya secara alami, lalu akan bertindak di saat yang tepat. Jika Jokowi merasa terancam, bersama dengan kroni-kroninya, mereka akan lebih berhati-hati dalam langkah mereka terhadap Presiden Prabowo. Jika akhirnya ada konsekuensi hukum, Presiden Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang menyelamatkan negara dari krisis politik. Sahabat detektif semuanya, soal ijazah palsu ini sekali lagi adalah permainan strategi tingkat tinggi yang bisa mengubah peta politik Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Masalahnya adalah kita semua rakyat jangan cuma jadi penonton dalam teater elit ini. Kita jangan cuma lihat hal-hal yang sifatnya remeh-temeh di permukaan. Kita harus super cerdas untuk bisa melihat pola permainan yang dari saling sandera dari sejak awal. Wake up, bangun. Kalau kita nggak menguasai narasi, kita tidak mengerti, kita tidak cerdas berpikir, kita akan terus jadi. Nah, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik kita bahas pada saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan komentar yang ada di cuplikan video tersebut. Nah, langsung saja teman-teman, di sini ada yang berkomentar mengatakan, mundur si bocil itu lebih baik, nggak pantas jadi wapres, ijazahnya cuma palsu. Ya, kalaupun mundur dari jabatan, tidak akan menghapus pidana dan perdata nantinya. Kalau tak mau mundur, ya harus dimundurkan saja. Samsul balik aja, tidak usah menjadi bahan-bahan olokan di negara ini. Ya, negara maju itu harus menganut sistem keterbukaan. Ini malah sebuah kemunduran aneh yang ada di Indonesia. Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Hasilnya malah jeblok. Ya, berikut teman-teman. Kalau tidak mau diperlihatkan ke publik, jangan jangan jadi ikut pilpres. Masukkan ke jeruji besi saja, itu masalah sudah beres. Masuk rakyat 200 juta lebih dibohongi orang seperti itu, kalah sama orang yang tak ada warasnya. Ya, anak bapak nggak punya malu, Bondo memang benar nekat. Ya, Mas Gibran secara tak sadar memundurkan diri saja tanpa harus dipecat, tanpa hormat. Ya, katanya seperti begitu teman-teman. Dan komentar berikutnya, undang-undang konyol makin komplek pemerintah. Rakyat itu bosnya presiden dan SDM dan DSM wakilnya itu karyawan. Bos itu rakyat, rakyat harus tahu latar belakang para karyawannya dulu ya. Undang-undang dipakai mainan, tunggu karmanya dari rakyat saja. Ya, coba Listio Sigit dan dipastikan tuntas soal masalah ijazah si Jokowi dan langsung diseret ke pengadilan saja. Ya, berikut teman-teman. Kalau nggak mau ijazahnya, nggak mau dibukakan ke publik, jangan nafsu jadi pejabat publik di Indonesia ini. Ya, wapres tidak berkualitas, benar-benar minim idenya. Memang harus mundur. Si Gibran itu nggak layak dan nggak pantas jadi wapres dan nggak pengalaman. Sekolahnya cuma SD atau SMP saja dan sudah pernah bermasalah kasus narkoba. Memang sangat mengeringkan ya. Tahu diri lebih baik. Apakah sudah tidak ada lagi di Indonesia ini yang lebih layak selain daripada orang yang mengantukkan itu ya, seperti si Gibran ini yang kita tahu bahwa dia tidak cocok menjadi pejabat di Indonesia ini, apalagi menjadi wapres ya. Jenderal gagal cuma kuar-kuar doang.
Coba saja kalau bisa memasukkan si Gibran alias Termol ini. Ya, berikut teman-teman, hidup keledai, kapan move on ini? Berat Mas Gibran. Seharusnya Mas Gibran harus mengundurkan diri saja tanpa harus malu. Ya, berikutnya teman-teman, buat keluarga Jokowi untuk mengobati penyakit malunya nggak akan sembuh sampai akhirat nantinya. Juga nggak akan sembuh malu pada Tuhan, malu sama seluruh rakyat dan NKRI, masalahnya sudah di akhirat. Perilaku seseorang tak ada yang bisa menutupi seperti perlakuan si Jokowi terhadap Indonesia ini. Satu negara Republik Indonesia sudah dia bohongi. Ya, sebaiknya Gibran mundur saja daripada dipecat tak hormat. Ya, sadar diri lebih baik, ada kepalsuan di ijazah bapak si Jokowi. Ya, semoga si Gibran cepat mensadarkan diri agar dia mundur saja dari Wapres. Ya, berikut teman-teman, kalau berlulusan UGM Solo katanya jurusan teknologi kayu, padahal waktu itu di UGM Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan teknologi kayu. Kan sudah jelas kalau Jokowi memang pembohong. Mana ada ijazah yang menggunakan kacamata di pas foto. Ya, memang seperti begitu, tidak heran lagi si Jokowi berbohong. Ya, berikut teman-teman, 125 untuk bansos rakyat. Memang ini sangat mantap. Semangat Mas Gibran, maju terus, biarkan para keledung nyiklos terus, apalagi. Ya, jangan hiraukan. Ya, bisa mundur saja Gibran. Bocil yang gak punya malu disuruh mundur gak mau mundur. Ya, telat Pak, tetap masa depan gak akan bisa siap gosip ini akan terus diingat sampai beranak cucu dan cicit untuk ribuan tahun ke depannya di Indonesia ini. Ya, 125 triliun kecil bagi Gibran dan bapaknya, uangnya hampir 1000 triliunan. Ya. Kalau cuma digugat 125 triliun, saya yakin bagi keluarga Gibran masalahnya itu sangat kecil sekali, bahkan 10 kali lipat pun. Pasti uang segitu tidak sulit bagi tergolong kecil. Masalahnya Gibran anak Jokowi dan masyarakat sudah tahu siapa Jokowi, orang yang terkorup nomor 1 di dunia ini. Ya. Berikut teman-teman, kalau memang Gibran merasa bersalah dengan macam-macam, desakan lebih sejatinya dan lebih terhormat apabila memundurkan diri saja dari Wapres dibanding dimakzulkan. Dan dengan cara pemakzulan, apa yang perlu kita katakan? Ya, ini beda cerita dan beda berita. Kalau Jokowi dimakzulkan, semoga saja kalau si Gibran dimasukkan, semoga saja Gibran mundurkan diri saja daripada dimakzulkan. Ya, bapak sama anak tidak punya ijazah memang sangat membuat malu. Ya, gawat. Aslinya Anies lah presidennya dan Muhaimin Iskandar wakilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, Anies lah yang akan jadikan negara yang amburadul ke negara baldatan. Dan semoga Anies lah yang menjadi presiden di tahun 2029 nanti. Ya, secara murni konsekuensi Anies presiden record 0% pertama kali di dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya, semoga saja Gibran akan sadar dengan kelakuannya dan seperti si Jokowi juga semoga cepat jujur di depan publik semua. Ya, seperti yang kita lihat bahwa lebih baik memundurkan diri daripada dimasukkan. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.